Oke, hari ini kita bakal jadi detektif genetika. Kita akan memecahkan sebuah misteri sederhana tentang bunga yang ternyata justru membuka salah satu rahasia terbesar tentang cara kehidupan mewariskan sifat-sifatnya. Siap? Bayangin deh, skenarionya simple. Kamu punya satu bunga warnanya merah, terus kamu silangkan sama bunga yang warnanya putih. Pertanyaannya, kira-kira anaknya nanti bakal jadi bunga warna apa? Oke, investigasi kita mulai dari sini. Lihat ya, bagian paling atas diagram ini. Ini titik awalnya. Kita ambil bunga merah yang bibitnya murni, kita silangkan dengan bunga putih yang bibitnya juga murni. Nah, dalam bahasa genetika, mereka ini kita sebut generasi parental atau P1. Sekarang kita lihat hasil persilangan pertamanya, dan disinilah misterinya dimulai. Kalau dipikir-pikir pakai logika, harusnya hasilnya apa ya? Mungkin bunga pink? Atau campuran merah putih? Nah, siap-siap aja, karena alam ternyata punya kejutan buat kita. Dan ini dia hasilnya. Coba lihat. Di generasi keturunan pertama, yang kita sebut F1, 100% bunganya merah. Semuanya. Nggak ada yang lain. Sifat putihnya seolah-olah lenyap begitu aja. Aneh kan? Ini jelas memunculkan satu pertanyaan besar. Kemana perginya sifat putih tadi? Apa dia hilang gitu aja? Musnah selamanya dari kode genetik? Nah, inilah teka-teki utama yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Untuk memecahkan misteri ini, kita butuh beberapa alat detektif. Kita harus belajar bahasa rahasianya genetika. Yuk, kita bedah kodenya. Petunjuk pertama kita namanya fenotip. Ini istilah keren aja sih buat nyebutin sifat fisik yang bisa kita lihat langsung pakai mata. Jadi, dalam kasus kita, fenotipenya ya warna bunga, merah atau putih. Gampang kan? Petunjuk kedua, genotipe. Nah, kalau ini adalah instruksi genetik yang tersembunyi. Kode di balik layar yang nentuin apa yang kita lihat. Biasanya kita simbolkan pakai huruf, misalnya RR, RR, atau RR. Biar gampang ingetnya, bayangin aja gini. Genotip itu resepnya, dan fenotip itu kuenya yang udah jadi. Resepnya nentuin gimana nanti tampilan dan rasa si kue. Nah, di dalam resep ini ada bahan yang sifatnya kuat. Kita sebut namanya alel dominan. Dia ini kayak bosnya gitu. Sifatnya bakal selalu muncul, menang terus, walaupun cuma ada satu. Dalam kasus kita, si merah inilah yang jadi sifat dominan. Terus ada lawannya, alel resesif. Alel yang ini lebih pemalu. Sifatnya baru mau muncul kalau dia ketemu pasangannya yang sama. Kalau ada si alel dominan, dia bakal ngumpet. Aha, jadi jangan-jangan sifat putih kita tadi nggak hilang, dia cuma lagi ngumpet. Oke, dengan semua petunjuk baru ini, kita siap balik lagi ke TKP. Yuk, kita lanjut ke generasi berikutnya, dan kita buktikan teori kita benar atau enggak. Jadi, apa yang bakal terjadi kalau kita ambil dua bunga merah dari generasi F1 tadi, yang sekarang kita curigai diem-diem bawa gen putih yang ngumpet, terus kita silangkan satu sama lain? Buat memprediksi hasilnya, kita bakal pakai alat super keren ini, kotak Punnett. Anggap aja ini papan strategi yang nunjukin semua kemungkinan kombinasi genetik buat generasi kedua, atau F2. Dan coba lihat, misteri terpecahkan. Sifat yang kita kira udah hilang itu muncul lagi. Si bunga putih kembali. Jadi apa yang kita lihat secara fisik, rasionya tuh spesifik banget. Rata-rata dari setiap 4 bunga, 3 bakal berwarna merah dan 1 bakal berwarna putih. Ini rasio klasik 3:1 yang ditemukan Mendel. Tapi tunggu dulu, kalau kita intip resep genetiknya, ceritanya lebih menarik lagi. Kita dapat rasio 1:2:1. Ada 1 merah murni, RR, 2 merah hibrida, RR yang diam-diam bawa gen putih, dan 1 putih murni, RR. Inilah alasan kenapa kita lihat 3 bunga merah buat tiap 1 bunga putih. Karena 2 dari bunga merah itu ternyata cuma nyembunyiin sifat putihnya. Eksperimen bunga yang kelihatannya sederhana ini ternyata membawa kita langsung ke salah satu penemuan paling fundamental dalam ilmu biologi. Apa yang barusan kita saksikan ini adalah hukum segregasi Mendel. Aturannya simpel tapi kuat banget. Waktu makhluk hidup bikin sel reproduksi, pasangan gennya itu bakal misah dulu. Jadi, setiap sel anak cuma mewarisi satu salinan dari masing-masing orang tua. Dan inilah kenapa seluruh proses ini namanya persilangan monohibrida. Mono artinya satu, karena kita cuma ngelacak satu sifat, yaitu warna bunga.
Dan hibrida karena kita menyilangkan keturunan dari induk yang genetiknya beda. Sekarang jadi masuk akal kan? Jadi, kenapa kita harus peduli sama urusan bunga? Karena prinsip yang sama persis berlaku buat hampir semua makhluk hidup dan dampaknya di dunia nyata itu besar banget. Prinsip yang sama persis ini dipakai sama peternak buat memprediksi panjang bulu kelinci, dipakai petani buat ningkatin produksi telur ayam, dan bahkan buat mengembangkan sapi yang lebih unggul. Ini adalah dasar dari pertanian modern dan juga genetika manusia. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau sifat yang kelihatannya dominan aja bisa menyembunyikan sesuatu yang lain, sifat tersembunyi apa lagi yang mungkin ada di sekitar kita, atau bahkan di dalam kode genetik kita sendiri, yang cuma nunggu kombinasi yang tepat untuk akhirnya muncul ke permukaan.